Oke, di sini kita akan membuktikan teorema 7.3 yang berbunyi jika sebuah garis tegak lurus ke setiap garis dari dua garis yang berpotongan di titik potongnya, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang memuat garis-garis tersebut. Ya, seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah sebuah garis tegak lurus ke setiap garis dari dua garis yang berpotongan di titik potongnya. Jadi kita sebut saja garis L itu tegak lurus dengan garis M, lalu garis L tegak lurus dengan garis N, dan titik potongnya itu di titik O. O adalah titik potong. Oke, yang dibuktikan garis itu tegak lurus ke bidang yang memuat garis tersebut. Nah, di sini semuanya itu masuk ke dalam bidang alfa. Kita sebut saja bidang alfa. Jadi garis itu tegak lurus ke bidang yang memuat garis-garis tersebut. Jadi garis L itu tegak lurus dengan alfa. Oke, untuk bukti kita gambar terlebih dahulu. Ini adalah garis L. Ini titik potongnya di O. Ini adalah garis M dan ini garis N. Nah, untuk bukti kita akan mengarahkan, nanti kita akan memilih sebarang garis di dalam bidang alfa yang akan tegak lurus terhadap garis L. Kita gambarkan saja sekarang. Nanti kita akan mengarahkan ke garis ini. Sebut saja ini adalah garis K. Oke. Jadi pertama-tama kita misalkan titik A elemen dari garis L, lalu titik R itu elemen dari garis M, titik S elemen dari garis N. Oke, ini menurut kita pakai postulat penggaris. Oke, aku mau di sini adalah A, lalu di M adalah R, dan di N adalah S. Oke, kita misalkan lagi titik B itu terletak di sinar lawan OA. Jadi OA kan arahnya ke sana, berarti sinar lawannya berarti arahnya ke bawah. Nanti sedemikian sehingga kita letakkan saja B-nya di sini. Kita letakkan B di sinar lawan OA sedemikian sehingga OA itu sama dengan OB. Ini menurut penempatan titik, postulat penempatan titik. Oke, jadi kita sudah mengetahui bahwa OA sama dengan OB, yang mana O itu membagi garis AB menjadi dua bagian sama panjang, yang berarti O adalah titik tengah AB.
Karena di sini sudah jelas bahwa O itu membagi AB menjadi dua bagian sepanjang. Ini menurut definisi titik tengah. Oke, jadi di sini kan ada beberapa garis yang mana semua garis ini tegak lurus terhadap L. Jadi selain dia itu tegak lurus seperti garis M ini, selain dia tegak lurus terhadap L, dia juga melewati titik potong, yaitu titik potong O, yang berarti membagi dua bagian AB menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa garis M itu adalah garis sumbu. Kenapa? Karena definisi garis sumbu sendiri adalah garis yang membagi dua bagian sama panjang dan tegak lurus. Nah, karena dia garis sumbu, maka kita pilih satu titik, yaitu titik R, itu akan berjarak sama ke titik A dan titik B. Jadi akibatnya itu RA sama dengan RB. Nah, selain garis M, kita juga punya garis N. N ini juga garis sumbu karena dia juga tegak lurus terhadap L dan juga melewati titik O, yang mana titik potong, yang berarti akan membagi dua bagian garis ini menjadi dua bagian sama panjang. Ini menurut definisi garis sumbu. Oh ya, ini menurut teorema garis sumbu. Nah, karena garis N ini juga garis sumbu, maka titik di N yaitu S itu berjarak sama dari A dan B-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa SA itu sama dengan SB. Ini juga menggunakan teorema garis sumbu. Nah, yang terakhir kita ada garis K. Nah, kita misalkan garis K ini tegak lurus terhadap L. Di titik potongnya yaitu titik O, yang mana akibatnya itu K bisa saja menjadi garis sumbu. Selebihnya sehingga kita pilih sebarang titik di K, misalnya di sini T, itu jarak T terhadap titik A dan B itu sama karena dia adalah garis sumbu. Jadi TA sama dengan TB, di mana T adalah elemen dari garis K. Nah, karena K itu tegak lurus terhadap L di O melalui titik potong, jadi garis L itu tegak lurus kepada bidang alfa. Ini sudah selesai. Hasil kita adalah garis L tegak lurus terhadap bidang alfa, yang sama dengan yang akan kita buktikan. Oke, jadi hal ini menunjukkan bahwa kita sudah dapat membuktikan teorema 7.3, yang mana teorema 7.3 ini adalah terbukti.